Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Ajang olahraga internasional paling prestisius, menampilkan berbagai cabang olahraga bergengsi, menjunjung semangat patriotisme untuk menjadi yang terbaik di dunia. Saksikan upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Jumat 23 Juli 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Langsung di TVRI. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Faktanya, COVID-19 telah merenggut banyak korban jiwa. Sebuah fakta, COVID-19 telah membatasi ruang kita. Jangan berpangku tangan, ayo ambil bagian. Jangan lengah, COVID masih mengintai. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Dukung kami tim bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 dan saksikan perjuangan kami TVRI. Penyebaran informasi melalui media sosial menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Jalan dulu ya. Namun, informasi sepenggal dan tidak utuh seringkali menimbulkan kebingungan dan menyesatkan. Bersama saya Teguh Fajri dalam program Sebagai netizen bijak, yuk saring sebelum sharing. Bersama Sketsa Netizen, Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Para tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo. Sapa senyum hangat menyambut saat ku tiba di tempat ini. Bukan senyum sang kekasih ataupun senyum bidadari. Inilah senyum ramah penduduk asli yang selalu giat menempa diri, terus berinovasi, tak henti beradaptasi.
Itulah kunci produk mereka dicintai hingga penjuru negeri. Gerakan Nasional BBI bertujuan untuk mendorong penguatan branding produk-produk artisanal lokal. Tak hanya menguatkan produk lokal, pemerintah pun menjadikan tempat ini destinasi wisata super prioritas. Tak heran jika banyak yang jatuh hati. Ramah budaya bersanding pesona alam. Mencuri mata. Takkan sirna baksang satwa purba yang mendunia. Labuan Bajo, kutitipkan cintaku untuk dunia. Selamat pagi, saudara. TVRI kembali hadir dalam Klik Indonesia Pagi hari ini Jumat 23 Juli 2021. Saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Tak bosan-bosannya, saudara, kami terus mengajak Anda untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan tentunya mendukung serbuan vaksinasi yang gencar dilakukan pemerintah. Dan langsung saja saudara kita simak, inilah Klik Indonesia Pagi, Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Sebanyak 8 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac sudah tiba di Indonesia. Rusia akan tetap memasok pesawat tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia sesuai kontrak yang telah disepakati. Kita awali informasi pertama di pagi ini, saudara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menerbitkan surat edaran terkait aturan sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN di wilayah yang terdampak PPKM level 3 dan 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara ASN selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dan 4 pada masa pandemi COVID-19. Menpan RB mengatakan sistem kerja ASN di wilayah Jawa dan Bali masih sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 sesuai penyesuaian sistem kerja ASN selama PPKM darurat. Sementara bagi para ASN di luar wilayah Jawa dan Bali, Cahyokumolo mengatakan, bagi mereka yang berada pada level 3 dan 4 maka penerapannya akan sama dengan wilayah di Jawa dan Bali. Sedangkan di luar wilayah level 3 dan 4, maka kedinasan akan dilakukan dengan memperhatikan zona wilayah di masing-masing daerah. Kabupaten kota yang berada di zona oranye dan merah, pegawai ASN melaksanakan kedinasan di kantor atau work from office dengan kapasitas maksimal 25%. Kemudian untuk kabupaten dan kota selain zona oranye dan merah, pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office sebesar 50%. Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menerbitkan surat edaran terkait dengan aturan sistem kerja aparatur sipil negara ASN di wilayah. Berikut informasi selengkapnya. Vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis siang tadi. Menteri Agama Yakut Holil Komas dalam keterangan persnya mengatakan kedatangan vaksin ini adalah bagian dari komitmen pemerintah pada seluruh bangsa Indonesia dari bahaya COVID-19. Program vaksinasi masyarakat merupakan bagian penting menuju herd immunity atau kekebalan kelompok. Sejak awal 2021 lalu, program vaksinasi telah dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak yang paling buruk atas pandemi COVID-19.
Menteri Agama mengatakan kedatangan vaksin tahap ke-29 untuk memenuhi pasokan vaksin sesuai yang ditargetkan pemerintah untuk program vaksinasi sebanyak 2 juta orang per hari di bulan Agustus. Pemerintah sudah menargetkan program vaksinasi sebanyak 2 juta orang sehari di bulan Agustus. Tentu ini membutuhkan pasokan vaksin yang cukup. Dan kedatangan vaksin tahap ke-29 ini akan mendorong percepatan program vaksinasi secara nasional. Namun program vaksinasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal, tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami mengajak kepada para tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan, lembaga keagamaan, dan seluruh elemen bangsa ini untuk terus bersama-sama mensukseskan program vaksinasi dengan proaktif, mendatangi pusat-pusat vaksinasi dan membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas. Menteri Agama menilai program vaksinasi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal tanpa dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu, Menteri Agama Yakut mengajak kepada para tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan, lembaga keagamaan, dan seluruh elemen bangsa untuk terus bersama-sama menyukseskan program vaksinasi dengan proaktif, mendatangi pusat vaksinasi, dan membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Mohon maaf saudara, informasi sebelumnya tadi terkait dengan kedatangan vaksin Sinovac sebanyak 8 juta dosis yang tiba pada kemarin siang. Kita menuju ke informasi berikutnya. Pusat Kesehatan Masyarakat di Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat masih memiliki persediaan oksigen sampai dengan 1 pekan mendatang. Saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di perbatasan, khususnya Kecamatan Sekayam, menurun dan menyebabkan penggunaan oksigen berkurang. Tingginya permintaan oksigen di Kalimantan Barat menyebabkan kekurangan pasokan sampai di daerah termasuk di perbatasan. Oksigen di Pusat Kesehatan Masyarakat tidak hanya diperuntukkan bagi pasien COVID-19, juga bagi pasien umum lainnya. Oleh karena itu sangat rawan jika pasokan oksigen sampai kosong di sejumlah daerah. Kepala Puskesmas Sekayam Yustina mengatakan sudah mengantisipasi kekosongan oksigen karena banyaknya permintaan dan melonjaknya kasus COVID-19 di Kalimantan Barat. 1 bulan sebelumnya telah mengisi ulang 4 tabung besar oksigen dan 6 tabung kecil untuk persediaan di perbatasan. Kecilnya kasus di perbatasan menyebabkan penggunaan oksigen relatif minim. Pihaknya memprediksi ketersediaan oksigen mampu mencapai seminggu ke depan. Kita memang sudah mempersiapkan beberapa tabung oksigen. Yang besar itu kita siapkan ada 4, terus yang kecil itu ada 10. Nah, untuk persiapan ini kami sampai hari ini sudah menyiapkan 2 tabung besar yang masih utuh, kemudian ada 6 yang masih utuh. Ternyata untuk kedepannya itu masih bisa kami atasi. Kepala Puskesmas Sekayam Yustina menyampaikan persediaan oksigen mencukupi untuk pasien umum dan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun jika ada lonjakan kasus jelas tidak akan mencukupi karena pasokan dari Pontianak sampai saat ini belum tiba. Masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan ketat dan taat aturan pemerintah terkait dengan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Saudara, ketersediaan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Rubini, Mempawah, Kalimantan Barat mulai menipis. Diperkirakan ketersediaan oksigen hanya mampu bertahan hanya untuk sehari. RSUD Rubini Mempawah saat ini mengalami kekurangan ketersediaan oksigen dan diperkirakan hanya mampu bertahan untuk 1 hari. Hal ini dikarenakan kebutuhan oksigen mengalami peningkatan dan hampir semua pasien yang dirawat membutuhkan oksigen. Hingga kini pihak RSUD Rubini telah melakukan koordinasi bersama Bupati terkait ketersediaan oksigen. Pihak RSUD juga melakukan koordinasi bersama TNI dan Polri setempat untuk mencari pasokan oksigen. Bahkan tim telah mencari ke perusahaan oksigen, namun hasilnya sampai saat ini masih nihil. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap berusaha. Direktur RSUD Rubini Mempawah, David Sianipar, mengatakan saat ini pihaknya memprioritaskan pasien COVID-19 kategori berat untuk diberikan oksigen, mengingat ketersediaan oksigen saat ini sangat terbatas. Kalau sekarang kita sedang kosong ya, stok juga nggak ada. Ya
ada sebagian pasien masih ada yang pakai oksigen lah, tetapi pun sudah mulai mau habis juga oksigen. Yang ada sekarang yang dipakai, paling sampai siang ini aja mungkin, hari inilah paling gitu. Meski ketersediaan oksigen di RSUD Rubini Mempawah mengalami keterbatasan, namun sampai saat ini pihaknya masih tetap menerima pasien apabila membutuhkan pelayanan. Sementara itu dari Surabaya, Jawa Timur, Saudara, Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut menyiapkan kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Suharto 990 sebagai depo isi ulang oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah lonjakan kebutuhan masyarakat terhadap oksigen untuk perawatan pasien COVID-19. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto berkesempatan meninjau langsung proses pengisian tabung-tabung oksigen sekaligus penyerahan secara simbolis tabung oksigen kepada Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebagai tanda Koarmada II secara resmi memulai pelayanan pengisian ulang oksigen gratis guna membantu masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun rumah sakit yang membutuhkan. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto agar memanfaatkan fasilitas generator oksigen KRI Dr. Suharto 990 untuk membantu menyuplai oksigen bagi masyarakat dan rumah sakit yang membutuhkan. Dan kedepannya nantinya akan saya buka konter di depan Koarmada 2 di pinggir jalan sana untuk masyarakat yang akan menggunakan itu, nanti akan kita tukar tabung oksigennya. Jadi masyarakat bawa, kemudian kita punya yang sudah isi sehingga bisa langsung bisa memanfaatkan. Karena kalau tempatnya masuk ke dalam sini mungkin agak susah, sehingga nanti akan saya buka di Jalan Jaya. Kemampuan generator oksigen yang dimiliki oleh KRI Dr. Suharto 990, yakni dengan 3 nozzle pengisian, mampu mengisi tabung oksigen berkapasitas volume 6.000 liter dalam kurun waktu 1 jam 40 menit. Dan juga tabung dengan kapasitas volume 1.500 liter selama 20 menit selama 24 jam non-stop. TNI AL secara total akan mengerahkan seluruh sumber daya manusia dan peralatan yang memungkinkan untuk membantu mencegah dan memerangi penyebaran COVID-19 menuju Indonesia yang sehat dan bebas dari COVID-19. Saudara, kebutuhan oksigen di Rumah Sakit Bali meningkat dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Galuh Praba dari Bali. Ya, Galuh Praba, selamat pagi. Apa yang dilakukan oleh Satgas Oksigen Provinsi Bali ini untuk menambah pasokan oksigen? Baik Ardianto dan juga Natasha, benar sekali ada peningkatan kebutuhan oksigen sebesar 5 kali lipat yang terjadi di Provinsi Bali akibat kenaikan kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Ketua Harian Satgas Oksigen Provinsi Bali menyebutkan hingga hari ini pemasok oksigen Bali yakni PT Samator ini telah mendistribusikan sebanyak kurang lebih 20 ton oksigen cair dan juga 700 oksigen tabung ke seluruh rumah sakit di Provinsi Bali. Tentu saja pendistribusian oksigen ini dilakukan menggunakan skala prioritas seperti misalnya Rumah Sakit Umum Pusat Sangla yang mendapatkan pasokan oksigen terbanyak karena merupakan rumah sakit pusat rujukan COVID-19 di Provinsi Bali. Terkait dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang terjadi dan menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan oksigen, tentu saja untuk mengantisipasi kelangkaan ketersediaan oksigen ini, Satgas sendiri telah membentuk Satgas Oksigen yang memantau dan berupaya untuk terus mencari solusi agar kebutuhan oksigen ini tetap terpenuhi. Dan berikut kami tampilkan cuplikan wawancara kami bersama dengan Ketua Harian Satgas Oksigen Provinsi Bali, Bapak Iwayan Jarta. Dalam rangka menjaga ini, maka kami di Satgas Oksigen selalu berusaha mencari solusi yang mana yang paling
harus segera kita penuhi. Dan itu kita kan hari per hari kita pantau terus kebutuhan mereka sehingga kita bisa kalau pada saat tertentu ini juga namanya juga emergensi susah kita duga juga. Pada saat tertentu maka dalam grup itu sudah kita tahu oh ini mendesak sekali prioritaskan ke sana. Natasha serta saudara, informasi soal lonjakan kasus ini juga perlu kami sampaikan bahwa memang ada lonjakan kasus tertinggi yakni pada Kamis 22 Juli kemarin di mana ada 1.250 orang yang terjadi pertambahan begitu sebanyak 1.250 orang. Untuk rinciannya 1.023 transmisi lokal, 219 pelaku perjalanan dalam negeri, dan 8 orang pelaku perjalanan luar negeri. Untuk pasien sembuh sendiri juga perlu Anda ketahui sebanyak 652 orang dan kasus meninggal COVID-19 mencapai 33 orang di Provinsi Bali. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Tentunya kita berharap tidak hanya di Provinsi Bali saja terbentuknya Satgas Oksigen untuk bisa memantau dan juga menjamin ketersediaan oksigen. Galuh Praba melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih, sehat-sehat selalu Galuh. Selamat pagi. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya mendatangkan oksigen dari Pulau Jawa dan Lombok memenuhi ketersediaan oksigen di wilayah setempat. Pemerintah Kabupaten berencana akan membangun mesin oksigen mandiri di Kabupaten Badung dengan anggaran 6 miliar rupiah. Menindaklanjuti krisisnya persediaan oksigen di RSD Mangusada Badung, Bupati Badung Inyoman Giri Prasta melakukan koordinasi dengan jajarannya untuk memperoleh pasukan oksigen dari luar Bali. Bahkan untuk mencukupi ketersediaan oksigen di Badung, pihaknya telah berusaha mendatangkan pasokan oksigen cair dan oksigen tabung dari Pulau Jawa dan Lombok NTB. Namun pemberian oksigen untuk Kabupaten Badung masih harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Bupati Badung berencana menyediakan mesin oksigen. Memang ada kendala berkenaan dengan oksigen ini. Saya ingin sampaikan kebutuhan oksigen di Provinsi Bali itu sebenarnya adalah 60 ton per hari loh. Dan kita dari Samator itu baru bisa mendapatkan 10-20 ton per hari. Nah ketika kita yang dibutuhkan ini memang agak sulit, tetapi kita sudah bisa cross check ke lapangan dan kita sudah bisa atur di lapangan itu untuk memberikan yang kepada profesional yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Badung juga memastikan penambahan tempat tidur untuk menjaga keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 di rumah sakit di Kabupaten Badung. Untuk RSD Mangusada sendiri, dianggarkan dana sebesar 30 miliar rupiah untuk penambahan 100 tempat tidur termasuk pemanfaatan gedung baru di rumah sakit setempat. Mindra Wijaya, TVRI Bali. Sementara itu, Saudara, Rumah Sakit Umum Anutapura di Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk ketiga kalinya kembali menambah jumlah ruangan pasien COVID-19 karena saat ini ruangan tambahan khusus pasien COVID-19 sudah penuh terisi. Pasien COVID-19 di wilayah Kota Palu terus melonjak. Setiap harinya terus terjadi penambahan kasus baru. Berdasarkan data per tanggal 19 Juli 2021 dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 Sulawesi Tengah, saat ini pasien COVID-19 di Kota Palu yang menjalani perawatan sebanyak 523 orang. Dari 523 orang ini, 77 orang diantaranya telah menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu. Hingga kini, ruangan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu telah penuh terisi. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, Dr. Gigi Heri Mulyadi menjelaskan, jika pihaknya kini tengah berupaya untuk menambah kembali jumlah kamar bagi pasien COVID-19. Untuk penambahan yang kemarin ada 2 ruangan itu sudah full. Sekarang kita buka lagi, rencana Maleo itu kita buka ya untuk 12 tempat tidur. Itu ruangan VIP juga, Pak? VIP juga. VIP juga ya. Berarti saat ini sudah memang berapa? Kita sudah rencanakan lama-lama awal sudah sebelumnya bahwa ini semua yang kita akan jadikan jika terjadi pelonjakan seperti itu. Dirinya menambahkan, ruangan yang akan dijadikan sebagai ruangan pasien COVID-19 yaitu ruangan Maleo yang sebelumnya merupakan ruangan VIP. Jika kasus COVID-19 di Kota Palu terus melonjak, dikhawatirkan rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Gapdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, Satgas COVID-19 Kota Sorong, Papua Barat mengamankan seorang penumpang pesawat saat turun di Bandara Domin Eduard Osok Sorong membawa dokumen palsu saat diperiksa surat hasil tes PCR, sertifikat vaksin, dan kartu tanda penduduknya palsu.
Inilah seorang penumpang maskapai Sriwijaya Air yang diamankan di Bandara Domine Edward Sorong oleh petugas Satgas COVID-19 Rabu 21 Juli 2021 karena penumpang tersebut diduga membawa dokumen perjalanan palsu. Pria bernama Slamet Sumarsono ini diamankan dan dibawa ke Sekretariat COVID-19 Kota Sorong untuk dimintai keterangan terkait tindakan pemalsuan yang dilakukannya. Saat dimintai keterangan, Slamet mengakui telah memalsukan dokumen tersebut. Slamet Sumarsono mengatakan, ia mengakui memalsukan dokumen sertifikat vaksin, kartu tanda penduduk, dan hasil PCR dan membayar secara keseluruhan Rp700.000. Identitas. Disuntik tidak pada saat itu? Tidak disuntik. Terus dimintai uang? Iya, 350.000 ya? Dimintai uang 350.000 ya? Itu kejadian di mana, Pak? Di Jawa Timur, Surabaya. Lebih tepatnya di mana? Daerah mana? Jawa Timur, Surabaya, di kecamatan apa? Kabupaten apa? Di mana? Wonokerto. Kurang lebih jam 11 siang, penumpang turun pesawat Sriwijaya dari Jakarta dan Makassar. Pada saat kami cek, dia penumpang terakhir, tiket pesawatnya kami lihat dari Jakarta, pesawat Sriwijaya. Atas nama Slamet Sumarsono. Terus kami lihat dokumennya, ternyata semuanya palsu. Dari hasil swabnya palsu, hasil swab PCR-nya palsu. Kami lihat, terus surat keterangan dari Capil juga palsu, surat vaksinnya juga palsu. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan pemalsuan ini, pihak Satgas COVID-19 Kota Sorong akan melapor ke pihak kepolisian agar memberikan efek jerah. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli, mengatakan pemerintah secara tegas melarang tenaga kerja asing TKA masuk ke Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam revisi Permenkumham tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Selengkapnya dalam infografis berikut ini. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Sedih, apalagi waktu itu suami dikirim isolasi sama anak-anak. Wih, sedih, setiap malam nangis ya. Susah sekarang gini, nunggu yang datang katanya sepi, nggak ada gini, nggak punya uang gitu. Katanya suaminya nggak kerja karena COVID. Harapannya sama teman-teman semua, jangan takut divaksin. Vaksin itu sehat. Semoga cepat normal ya pariwisatanya gitu. Sekarang kita berharap semuanya baik-baik. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker,
menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kami perbaharui perkembangan informasi Anda di siang hari bersama Klik Indonesia Siang. Senin sampai Kamis dan Sabtu Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tak pernah surut semangat kami untuk membangun tanah Papua tercinta. Berlari, kami terus berlari untuk menjadi inspirasi sebagai mentari dan harapan baru dari Timur. Kawan, kau lihat, tong stadion Lukas NMB. Orang bisa. Penyebaran informasi melalui media sosial menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Jalan ya. Namun informasi sepenggal dan tidak utuh seringkali menimbulkan kebingungan dan menyesatkan. Bersama saya Teguh Fajri dalam program. Sebagai netizen bijak, yuk saring sebelum sharing. Bersama Sketsa Netizen, Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ardianto Wijaya dan Natasha Paruntu masih menemani Anda di Klik Indonesia Pagi, Televisi Republik Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara rapat paripurna dengan agenda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Gedung DPRD DKI Jakarta. Perubahan Perda tersebut berdasarkan adanya peningkatan data angka kasus positif COVID-19 dan bertambahnya angka kematian secara signifikan. Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dengan agenda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Pidato penyampaian penjelasan Gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda diwakilkan dan dibacakan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, perubahan perda tersebut berdasarkan adanya peningkatan data angka kasus positif COVID-19 dan bertambahnya angka kematian secara signifikan. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan lantaran sanksi yang diberikan secara administratif dan sanksi sosial hingga saat ini dinilai kurang efektif. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta menyampaikan usulan materi dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terkait beberapa hal. Pertama, penegakan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa darurat pandemi COVID-19. Perlu dilakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Maka dalam hal ini penyidik Polri diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan selain penyidik PPNS dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nantinya hasil Raperda tersebut akan diputuskan pada rapat paripurna selanjutnya yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 29 Juli 2021. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan warga mencoba untuk melakukan perampasan jenazah COVID-19 yang sementara dikuburkan di tempat pemakaman umum TPU Tumpaan Baru, Minahasa Selatan. Akibatnya kerumunan pun tak terhindarkan. Beruntung aparat cepat melerai sehingga pemakaman terus dilanjutkan. Beginilah video amatir warga merekam detik-detik proses pemakaman COVID-19 pasien RSU Kaloran Amurang yang dimakamkan di tempat pekuburan umum TPU Tumpaan Baru. Puluhan warga yang mengaku sebagai keluarga almarhum tidak menerima jenazah dikuburkan secara protap COVID-19.
dengan alasan almarhum meninggal bukan karena COVID-19 tapi karena serangan jantung. Akibatnya petugas penguburan yang telah menggunakan APD lengkap terpaksa menghentikan tugas mereka. Kapolsek Tumpaan Ibtu Riko Wongkar yang berada di lokasi TPU membenarkan hal tersebut, bahwa keluarga almarhum tidak menerima penguburan secara protap COVID-19. Tim gugus tugas dihalangi oleh keluarga karena mereka terlalu banyak, yang kami juga sudah berkoordinasi dengan keluarga sama istri korban. Kemudian keluarga juga menerima pemakaman secara COVID. Cuma ada juga dari pihak keluarga yang mungkin termakan hasutan atau... Pihak rumah sakit menunjukkan data jika memang benar pasien yang meninggal tersebut selain serangan jantung juga sudah terinfeksi COVID-19. Jadi dari hasil pemeriksaan swab antigen yang dilakukan oleh dokter jaga dan petugas nakes yang ada di UGD, itu hasilnya swab antigennya positif. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Bangka Barat mencapai 56%. 56 pasien maksud kami. Hal tersebut berdasarkan informasi dari awal pandemi hingga kemarin. Berdasarkan informasi terbaru terkait data kasus penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat hingga Rabu 21 Juli 2021. Jumlah pasien meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona SARS-CoV-2 mencapai 56 orang, yang mayoritas merupakan lanjut usia dengan penyakit penyerta komorbid dan gagal pernafasan sesuai hasil pemeriksaan medis. Sedangkan untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 3.312 orang yang tersebar di Kecamatan Muntok 1.606 orang, Kecamatan Jebus 589 orang, Kecamatan Paritiga 404 orang, Kecamatan Tempilang 330 orang, Kecamatan Kelapa 196 orang, dan di Kecamatan Simpang Teritip Bangka Barat 187 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara yang menjalani isolasi mencapai 452 orang dan dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 2.804 orang. Satgas COVID-19 Bangka Barat terus mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi 5M di masa pandemi. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Kisah memilukan dialami seorang bocah Alfiano Dava Raharjo, 9 tahun, asal Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ia kini hidup sebatang kara setelah ayah dan ibunya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Perhatian kini mengalir dari berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat sekitar. Alfiano Dava Raharjo atau biasa yang disapa dengan Vino, bocah laki-laki 9 tahun asal Kampung Purworejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, kini harus menerima kenyataan pahit usai kedua orang tuanya meninggal karena virus corona. Vino adalah anak tunggal dari Ibu Lina Safitri dan Bapak Kino Raharjo. Adapun Ibu Vino meninggal dalam keadaan tengah mengandung 6 bulan. Pekerjaan sehari-hari Pasutri asal Sragen, Jawa Tengah itu berjualan pentol keliling. Kini Vino hanya ditemani tetangga dan keluarga dekatnya. Meskipun tampak kedua orang tuanya, Vino kini tampak tegar dan hari-harinya dihabiskan dengan bermain gawai. Sesekali ia duduk di depan pintu kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya. Kini Vino masih menjalani isolasi mandiri. Meskipun di dalam rumahnya ia sendiri, namun di depan rumah tetangga bersama keluarga menunggunya, sehingga Vino tidak merasa sendiri. Vino kini mendapat perhatian dari masyarakat, keluarga, pemerintah kampung dan kabupaten, serta Karang Taruna di kampungnya. Kepedulian terhadap Vino membuat beberapa orang ingin mengadopsi Vino, namun keluarga berencana akan membawa Vino kembali ke tanah Jawa bersama neneknya. Kalau untuk selanjutnya sih, setelah situasi kondusif lah dari COVID ini, rencana entah dari pihak yang dari Jawa atau dari pihak yang ada di Kutai Barat ini, kita mau memulangkan ke Jawa nanti untuk ikut dengan kakek neneknya. Atau entah yang dari Jawa menjemput atau kita yang ada di sini mengantarnya nanti. Masyarakat yang melihat Vino tidak dapat menahan kesedihan karena mengetahui kini ia tinggal seorang diri sehingga bantuan dari berbagai lapisan masyarakat terus mengalir untuknya. Saya mau bayangkan bagaimana kalau posisi anak saya atau
ya keluarga saya lah. Ya turut prihatin sekali lah. Semoga yang lain bisa datang ikut membantu. Tuhan bukakan jalan buat dia, sabar. Bantuan untuk Vino kian berdatangan termasuk dari Bupati Kutai Barat, FX Yapan. Selain itu pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah memberikan pendampingan kepada Vino melalui Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Barat dan pendampingan dari psikolog. Dari Kutai Barat, Mardan Steferi melaporkan. Saudara Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim dengan menyasar nelayan dan pekerja pelabuhan di 6 desa Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Serbuan vaksin masyarakat maritim dengan menyasar nelayan dan pekerja pelabuhan serta masyarakat di 6 desa, yakni di Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Harapan Jaya, dan Desa Bakti Jaya di wilayah Kecamatan Muara Gembong dengan target 1.200 orang. Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI Marinir Hermanto memimpin secara langsung prajurit-prajurit petarung Korps Marinir melaksanakan serbuan dari laut ke darat dengan menggunakan 6 Sea Reader dan 25 perahu karet untuk menyerbu masyarakat Muara Gembong, Bekasi Utara yang belum melaksanakan vaksin COVID-19. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono saat memantau pelaksanaan vaksinasi nelayan dan pekerja pelabuhan di Muara Gembong, Bekasi memastikan TNI Angkatan Laut akan terus berusaha melakukan serbuan vaksinasi hingga target dari pemerintah tercapai. Dari data staf operasi Korps Marinir hingga 20 Juli 2021, tercatat 30.412 orang yang telah mendapatkan vaksin dari kegiatan serbuan vaksinasi yang dilakukan oleh Korps Marinir sehingga kurang lebih 300.000 orang yang sudah divaksin COVID-19 oleh TNI Angkatan Laut. Upaya ini adalah untuk mendukung percepatan pencapaian program untuk membentuk kekebalan komunal terhadap virus COVID-19. Selain kegiatan vaksinasi dalam momentum Idul Adha, TNI Angkatan Laut juga turut berperan untuk meringankan beban masyarakat dengan membagikan 1.500 paket sembako dan daging hewan kurban di wilayah 6 desa di Kecamatan Muara Gembong. Menyikapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, TNI Angkatan Laut Lantamal 13 kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi masyarakat maritim dan masyarakat umum yang digelar di Pos TNI AL Posal Berau, Kalimantan Timur. Lantamal 13 menerjunkan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 13 dengan menggandeng tenaga kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 2 Tarakan, KKP Berau, dan Puskesmas Sambaliung, serta pemerintah daerah kembali menggelar serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim dan masyarakat umum. Komandan Lantamal 13 Laksamana TNI Edi Krisnamurti mengatakan vaksin tersebut bersumber dari KKP yang memiliki wilayah kerja di Kota Tarakan sampai ke wilayah Berau, Kalimantan Timur, sedangkan TNI Angkatan Laut menyediakan tenaga medisnya. Sasaran yang dituju pada serbuan vaksinasi di Berau bukan hanya untuk masyarakat maritim, namun juga untuk masyarakat umum. Karena masyarakat maritim cenderung mempunyai mobilitas yang lebih tinggi, maka mereka mendapatkan prioritas dengan tujuan kegiatan perekonomian tetap dapat berjalan. Pada serbuan vaksinasi kali ini, jumlah vaksin yang disiapkan sebanyak 250 dosis jenis Sinovac dengan vaksinator 25 orang dan sebanyak 251 orang telah divaksinasi. Lantamal 13 berharap apabila program 1 juta vaksin per harinya, maka herd immunity atau kekebalan komunal segera terwujud sehingga dapat kembali membangkitkan perekonomian masyarakat. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja sebesar Rp1 juta untuk 2 bulan mulai Juli dan Agustus 2021. Dan informasi selengkapnya akan kami sampaikan dalam tayangan grafis berikut ini.
Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi akan segera kembali. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ajang olahraga internasional paling prestisius, menampilkan berbagai cabang olahraga bergengsi, menjunjung semangat patriotisme untuk menjadi yang terbaik di dunia. Saksikan upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Jumat 23 Juli 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Langsung di TVRI. Selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Kita menuju ke informasi berikutnya, saudara. Keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Filipina terus menjadi prioritas tugas TNI Angkatan Laut dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, saat ini dilaksanakan latihan patroli bersama antara TNI AL Komando Armada 2 dengan Komando Mindanao Timur Angkatan Bersenjata Filipina. Sebagai bentuk dukungan penuh, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tahuna menyambut kedatangan KRI Layang 635 pada hari Senin 19 Juli 2021 di Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana kedatangan KRI Layang 635 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu dalam rangka melaksanakan patroli bersama antara Angkatan Laut Indonesia bersama dengan Angkatan Laut Filipina. Dalam latihan ini akan melibatkan dua unsur, yaitu Angkatan Laut Filipina dan KRI Layang dengan nomor lambung 635 yang berada di jajaran Gugus Keamanan Laut Koarmada 2. Komandan KRI Layang 635 Mayor Laut Irwin Kurniadi MTR yang ditemui menjelaskan, maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan latihan bersama merupakan wujud kerjasama untuk mengamankan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina terhadap giat perompak, giat ilegal lainnya, serta untuk menjaga perbatasan dan hubungan baik antar kedua negara. Latihan ini juga bertujuan untuk menguji doktrin prosedur komunikasi serta instruksi dalam pelaksanaan operasi antar kedua angkatan laut di dua negara tersebut. Sementara itu, Komandan TNI Angkatan Laut Tahuna Kolonel Laut Sobarudin MTR Hanla menjelaskan, Lanal Tahuna yang merupakan angkatan laut terdekat dalam wilayah operasi tersebut siap melaksanakan dukungan penuh terhadap suksesnya pelaksanaan operasi kedua negara dengan melaksanakan 5R,
rebase, replenishment, repair, rest, and recreation terhadap unsur-unsur KRI yang datang di pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuda. Selain bantuan 5R, pihak Lanal Tahuna juga siap membantu dalam menyiapkan data-data intelijen untuk kebutuhan. Operasi bersama ini juga menjalin hubungan bilateral antara kedua negara dalam hal pengamanan perbatasan, khususnya di wilayah laut kedua negara. Handri Gandaria melaporkan dari Kepulauan Sangihe. Saudara, Rusia menegaskan akan tetap memasok pesawat tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kendati ada tekanan politik terhadap Indonesia dari negara pesaing Rusia. Mengutip dari kantor berita Rusia TASS, juru bicara Federal Service for Military Technical Cooperation Rusia, Valeria Reznikova, menegaskan negaranya siap mengirimkan pesawat tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia sesuai kontrak yang telah disepakati kedua negara. Reznikova menjelaskan sejak awal proyek penyediaan 11 pesawat tempur multiperan Su-35 ke Jakarta menarik perhatian masyarakat dunia, sehingga tidak mengherankan setelah terjadi kesepakatan Indonesia mendapat tekanan dari beberapa negara dan disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun Indonesia bangkit dan Rusia akan memenuhi kontrak tersebut. Menurut Valeria Reznikova, Moskow memandang Jakarta sebagai salah satu mitra utama di Asia Pasifik. Kontrak untuk 11 pesawat tempur Su-35 antara Indonesia dan Rusia sudah diberitakan sejak awal tahun 2018, namun implementasinya hingga kini belum dimulai. Pada Januari 2020, selepas kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Rusia, rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 kembali mencuat. Dalam pertemuan antara Menhan Prabowo Subianto dengan Menhan Rusia Sergei Shoigu, banyak hal yang dibicarakan terkait diplomasi pertahanan, termasuk salah satunya adalah pembahasan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 senilai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Beralih ke informasi berikutnya, industri kertas di Indonesia menempati posisi ke-6 di dunia dan industri pulp berada di peringkat ke-8 dunia. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia SDM industri yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi. Industri kertas dan pulp Indonesia memiliki daya saing global dengan menempati 10 besar dunia. Untuk meningkatkan kinerja industri kertas di tanah air, dibutuhkan sumber daya manusia SDM yang kompeten guna memacu ekonomi nasional. Kepala Badan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Arus Gunawan mengatakan, keberadaan SDM terampil menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri, di mana industri merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPSDMI Kemenperin di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman antara BPSDMI dengan 7 perusahaan industri kertas untuk membuka program setara D1 teknologi kertas. Perkembangan sektor industri tidak lepas dari 3 faktor, yaitu investasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Keberadaan SDM menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri, di mana sektor industri merupakan salah satu sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar. Di tengah dampak pandemi COVID-19, permintaan pulp dan kertas secara global masih meningkat sekitar 2,1%. Sedangkan di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir ini, permintaannya tumbuh mencapai 63%. Saudara, akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu lalu membuat 7 RT di Dusun Sebukit Rama yang berada di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah masih terendam banjir. Banjir yang merendam dusun tersebut mencapai ketinggian 1,5 meter. Ratusan rumah warga yang tersebar di 7 RT Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah sampai saat ini masih terendam banjir. Banjir yang merendam di dusun tersebut terhitung hampir sepekan dan ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter sehingga membuat genangan air masuk ke dalam rumah warga.
Akibatnya banyak warga membuat panggung di dalam rumahnya guna menyelamatkan barang yang berharga seperti TV, kulkas, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu, banjir juga merendam di kawasan Dusun Sebukit Rama ini meluas hingga ke ruas jalan raya, sehingga warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Kepala Dusun Sebukit Rama, Mi'rad, mengatakan banjir yang terjadi ini merupakan hasil kiriman dari daerah perhuluan yang diakibatkan hujan yang cukup deras beberapa waktu lalu. Seban tahun sebenarnya, cuma ini ada di bawah 1 kali, yang tahun itu tadi itu 7 kali. Kondisi air saat ini mulai berangsur surut, tetapi warga masih tetap waspada. Bahan dari Kawangan dan Jalin. Berapa ketinggiannya Pak sekarang Pak? 1,20 meter Pak. Ini semakin naiknya atau udah mulai surut Pak? Sudah surut dah. Kawasan Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah ini merupakan kawasan langganan banjir. Banjir Rama sering terjadi sekitar memasuki musim penghujan. Tim Liputan TVRI melaporkan. Dan saudara, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai pagi ini di sejumlah kota-kota besar di tanah air. Dan saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Pagi. Ya, tak bosan-bosannya kami terus mengajak Anda saudara untuk tetap patuh dalam menerapkan protokol kesehatan 5M dan mendukung serbuan vaksinasi yang gencar dilakukan pemerintah. Ya, Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Akhirnya saya Natasha Paruntu. Dan saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saat lagi saksikan TVRI Sport Pagi bersama Lorenzo Mukwan. Selamat pagi, tetap di rumah saja, salam sehat dan sampai jumpa.